Jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana cara menggunakan JASP untuk melakukan analisis korelasi sekaligus melakukan inferensi terkait dengan hasil analisis korelasi tersebut. Kita akan menggunakan data terkait dengan minat. Dalam hal ini ada dua variabel yang akan kita lihat, yaitu seberapa besar minat Anda dalam mengikuti kegiatan di fakultas, dan pernyataan bahwa saya khawatir kegiatan kepanitiaan akan mengganggu. Nah, jika melihat dua variabel ini, maka kita dapat menduga, membuat hipotesis bahwa akan ada korelasi yang negatif. Ini berarti jika seseorang memiliki kekhawatiran yang semakin besar, maka ia akan cenderung untuk berkurang minatnya. Sementara jika orang tersebut memiliki kekhawatiran yang lebih rendah, maka minat orang tersebut akan cenderung lebih tinggi. Nah, kita akan melihat apakah dugaan ini didukung oleh data ini. Kita melakukannya dengan menggunakan menu regression. Kemudian di sini ada correlation. Nah, kita memasukkan minat berkegiatan di fakultas dan saya khawatir kegiatan akan mengakibatkan gangguan terhadap perkuliahan. Nah, di sini kita bisa melihat, kita akan menggunakan Pearson's correlation. Kemudian hipotesisnya, hipotesis alternatifnya. Di sini tadi kita berhipotesis bahwa kedua variabel akan memiliki korelasi yang negatif, sehingga kita klik yang paling bawah. Kita juga bisa meminta JASP menampilkan scatter plot. Meskipun sebetulnya scatter plot dalam JASP untuk analisis korelasi ini tidak terlalu baik. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Jadi untuk korelasi Pearson, kita bisa lihat di sini bahwa besarnya korelasi adalah negatif 0,175 dengan nilai P lebih kecil dari 5% atau 0,007. Ditampilkan di sini. Nah, ini berarti kita menolak hipotesis 0 yang mengatakan tidak ada korelasi antara kedua variabel ini, dan hipotesis yang menyatakan ada korelasi negatif itu kita terima. Di dalam analisis ini kita tidak melihat keseluruhan proses dari inferensi analisis korelasinya, jadi kita hanya disajikan nilai korelasi dan nilai P-nya. Tetapi sebetulnya apa yang terjadi di balik ini itu adalah angka nilai korelasi sebesar negatif 0,175 ini kemudian dimasukkan sebuah formula yang mirip dengan uji Z atau uji T, dan kemudian dia dibagi dengan standard error dari besarnya nilai korelasi. Baik, dengan demikian analisis korelasi ini menunjukkan korelasi yang negatif, dan sekali lagi meskipun nilai P yang kita peroleh sangat kecil, ini tidak berarti bahwa korelasi yang kita peroleh itu besar. Di sini kita melihat angka negatif 0,175 yang lebih kecil daripada angka absolut 0,2, sehingga karena nilainya lebih kecil dari 0,2, maka kita bisa katakan korelasi antara kedua variabel ini lemah. Jadi meskipun berkorelasi signifikan, tetapi korelasinya lemah. Angka signifikansi di sini hanya dapat mengatakan bahwa di populasi kita memiliki keyakinan bahwa nilai korelasi antara kedua variabel ini negatif. Besarannya kita tidak mengetahui. Di bawah ini adalah scatter plot. Nah, di dalam scatter plot ini
kita bisa dibilang tidak memperoleh informasi apapun gitu ya. Nah, ini yang saya sebut tadi kurang baik scatter plot yang dihasilkan dari menu ini. Nah, kita bisa memilih deskriptif, kemudian plot builder. Nah, ini. Kemudian seberapa besar minat ini saya masukkan ke dalam aksis X, dan kekhawatiran ini kita masukkan dalam aksis Y. Oke. Kemudian kita meminta supaya menampilkan individual data points. Nanti kita bisa lihat transparansinya mungkin ya biar saja 0,5. Kita buat saja black outline supaya terlihat lebih jelas ya. Ini transparansinya mungkin kita buat lebih kecil kali ya. Nah, ya sayangnya memang tidak cukup jelas hasil yang diperoleh ya. Tapi kita bisa melihat bahwa di area yang di luar ini itu cenderung tidak banyak, yang di kiri bawah gitu ya, yang di kiri atas, di kanan atas juga tidak banyak. Nah, lebih banyak mereka yang ada di area ini. Ini menunjukkan bahwa korelasinya negatif, tetapi karena kita bisa lihat di sini sebarannya itu tidak cukup memiliki pola yang jelas. Ini menunjukkan bahwa angka korelasinya itu lemah meskipun negatif. Demikian paparan mengenai penggunaan JASP untuk melihat inferensi dari korelasi product moment. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang lain. Sampai jumpa.